Oke pemirsa, kembali lagi dengan saya sebagai host ya, yang akan menemani 30 menit ke depan kalian semua dengan program acara Let's Talk It. Oke, karena suasana sore ini agak mendung, tapi nggak apa-apa, kita akan tetap mengundang salah satu narasumber kita yang dia itu orangnya tuh bergelut di bidang penyewaan kendaraan dan juga transportasi perjalanan wisata. Dan juga dia tuh orangnya tuh memiliki ya latar belakang dari keluarga yang memiliki lika-liku kehidupan yang sungguh berwarna. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita undang narasumber kita yaitu Mas Yoga Wirawan. Silahkan. Ya, wah, siap. Sebelum kita mulai, pesan minum dulu dong. Oke, boleh Mas, terima kasih. Mas, pesan aja. Iya Mas, saya mau pesan kopi Mas. Iya, satu aja. Satu aja. Oke, tunggu sebentar Mas. Oke, sip. Sambil nunggu kopi datang ya. Oh, ini Mas, cepet sekali ya Mas. Oh, cepat. Mantap, oke. Mari Mas. Ya, terima kasih ya Mas. Suka saya sama pelayan yang set gitu ya. Iya. Minum dulu ya. Oke Mas Yoga. Oke, gimana Ini Mas? tadi habis dari mana ini? Saya tadi habis dari rumah sih Mas. Kebetulan. Hujan nggak di luar? Wah, nggak hujan Mas. Cuman Alhamdulillah sedikit ya. gerimis aja. Untung aja tadi sempat datang ke sini kalau untung dan on time juga ya. Iya, kalau misalnya saya nggak datang juga nggak jadi Mas acaranya. Wah, maka dari itu kacau nanti takutnya. Nah, jadi gini nih Mas. Ini kan dari beberapa orang kan ada yang tanya nih soal Mas Yoga. Waduh. Gimana Mas Yoga mulai merintis usaha Mas Yoga dari nol sampai bisa mungkin sebesar inilah ya. Jadi itu pertamanya tuh di awal tuh ya karena orang tua saya meninggal sih Mas. Oh itu sempet. Iya, itu orang tua saya meninggal terus ya mau gak mau saya harus berpikir dong untuk cari cara mencari uang sendiri gitu. Terus ya saya untungnya punya teman yang udah punya rental gitu pertamanya. Oh berarti dari Mas Yoga sendiri tuh tidak memulai usaha dari nol ya? Kalau misalnya bikin usaha dari nol sih bisa dibilang dari nol. Oh iya. Cuman kan kita mengandalkan relasi dulu. Oh iya benar sih, kan karena kita, itu penting juga ya. Kita kan terus saya tanya-tanya dulu peluangnya kayak mana. Terus keuntungan profitnya kayak mana gitu kan, saya tanya-tanya dulu gitu. Terus selang beberapa minggu kemudian saya nyoba masuk ke lingkungan rental itu. Kalau untuk pengalaman yang bisa dibilang unik gitu, pernah nggak kayak menemuin customer yang minta ini itu tapi dengan ini yang nggak seberapa gitu, pernah juga? Wah itu Mas, sering Mas, itu udah makanan sehari-hari sih Mas ya. Bisa diceritain nggak salah satu pengalaman yang kayak gitu tuh? Banyak sih Mas, waktu ya contoh gampangnya 2 minggu yang lalu ini baru kejadian. Baru aja. Iya, Oke. Gimana aja itu? Nih, Mas, 2 minggu kemarin kan ada customer nih dari Jakarta katanya. Iya. Dari Jakarta, cuman kan ya
Orang Jakarta tahu lah mas. Oh iya sih, benar-benar juga sih. Paham gue. Terus. Ya udah terus dia pesen tuh 3 hari mobil. Oh iya, 3 hari. Mobil dengan harga ya seharinya 275 mas. Oh ya, sebelumnya kalau 275 itu per hari atau masnya bikin paketan gitu, kalau berapa hari sekalian gitu nanti dapat potongan harga gitu apa gimana? Oh kalau di atas 3 hari dapat potongan, nggak dapat potongan harga, cuman diantar ke tempatnya. Oh, Jadi, ke tempat wisatanya? Enggak, ke tempat yang nyewa mas. Misalnya masnya nih di sini nih, di tempat ini kan mesen 3 hari, ya udah saya anterin ke sini. Oh iya, gitu. Mungkin itu dari salah satu strategi marketingnya Mas juga, Iya, bisa dibilang gitu. Kalau di garasi ada berapa unit itu untuk kendaraannya? Oh, untuk sekarang unit tuh mobil ada 5 mas, motornya 2, sama sekarang udah nambah skuter mas yang di Malioboro. Wah, oke. Grab Iya, wheel gitu ya? Iya, kayak Grab wheel mas. Kalau Malaysia main ke Malioboro boleh lah mampir-mampir. Wah, nanti. keren. Kalau Masnya nggak mau nyoba kayak bis atau travel gitu kah? Wah, kalau bis tuh resikonya besar mas soalnya. Emang ada pengalaman tertentu yang bikin Masnya kayaknya agak trauma gitu? Wah, trauma sih sebenarnya enggak ya, karena emang bisnis rental nih apa ya, lika-likunya banyak sih mas. Iya sih, benar sih. Kalau, soalnya tuh saya tuh pernah kepikiran gini Mas. Lama kelamaan itu kan kayaknya orang itu kan makin lama punya kendaraan pribadi gitu. Nah, dan dan Masnya sebagai seorang pengusaha yang bergelut di bidang transportasi dan penyewaan kendaraan gitu kan, pasti kayak pernah terlintas kepikiran nggak sih kalau kedepannya ini perusahaan kita ini bakal jadi kurang laris atau penurunan customer gitu, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya? Sebenarnya tuh penurunan kayak kita sendiri sih dari pihak saya dan rekan-rekan saya nih udah kepikiran sih mas. Jadi kita kayak udah ngeplan buat ngerubah ke yang transportasi berat seperti buat pembangunan, seperti truk, gitu-gitu. Kita sudah mungkin kedepannya bakal beralih ke seperti itu. Kalau dengan transportasi seperti itu, Masnya berarti gimana itu? Kayak ngenalin ke para khalayak gitu? Kita nanti kan sekarang ini kan udah banyak channel untuk orang-orang yang mau bikin usaha gitu mas. Nah jadi kan otomatis kan kalau orang mau bikin usaha kan butuh barang angkut kan, transportasi buat ngangkut bahan. Nah kita dari situ kita menawarkan kendaraannya buat ngangkut barangnya. Emang dari pihaknya Masnya sama rekannya itu adakah yang kayak channel truk atau mereka mencari beberapa pemilik-pemilik yang menyediakan kayak vendor gitulah? Udah ada. Maksudnya gimana tuh mas? Jadi kayak rekan kerjanya Masnya itu kayak udah punya kendaraannya itu sendiri atau masih nyari vendor-vendor buat dijual ulang lagi? Oh belum mas, itu kita masih plan ke depannya mas, masih plan untuk beberapa tahun lagi. Jadi kalau misalnya kita sekarang kan istilahnya mumpung masih rame, kita pakai transportasi yang kota-kota. Dan menurut saya sendiri sih kalau misalnya orang punya punya kendaraan sendiri itu tuh kemungkinannya kecil mas. Soalnya orang datang ke Jogja sendiri tuh kadang malah kebanyakan tuh naik pesawat atau kereta. Oh iya benar-benar. Berarti dari Masnya sendiri yang jemput di bandara atau gimana? Iya gitu ya? Kita kan juga ada jasa yang jemput ke bandara ke kota gitu. Berarti itu udah kayak pengalamannya waktu dari customer dari Jakarta itu ya? Iya betul. Kurang lebih kayak gitu, benar-benar. Nah terus selama pandemi ini kalau untuk pemasukan gitu gimana? Apakah berkurang atau stabil atau malah meningkat? Kita ini ya mas, kita bahasnya dari yang pertama kali COVID. Oh iya, pertama kali 2019. Ya pertama kali COVID masuk ke Indonesia ini tuh benar-benar sepi mas. Jadi itu pelanggan tuh ya yang dari luar ini tuh nggak ada yang datang ke Jogja kan otomatis. Benar-benar. Nah di situ kita mengalami penurunan banyak sekali. Kita itu kalau dihitung-hitung sebenarnya hampir minus. Karena kan waktu itu berbarengan sama bayar pajak. Oh iya benar. Terus ini ganti gitu kan mas.
Ya udah, tapi untungnya tuh kita masih ketolong customer yang lokal. Oh iya. Customer lokal yang pengen, yang mungkin punya jalan sendiri buat pergi gitu loh Mas. Oh iya benar-benar. Ya. Berarti kayak punya customer yang loyal lah Iya, gitu. royal yang tetap di Jogja dan kerap gitu. Keren sih, emang sebenarnya kayak orang-orang kayak gitu tuh bantu banget sih sebenarnya. Iya Mas. Tapi untung aja sekarang ini udah PPKM turun level 2, berarti udah mendingan dong harusnya. Oh, mendingan banget Mas, apalagi kan ini kita kasarnya kita menyebutnya udah mau liburan panjang kan. Oh iya benar-benar. Udah mau Akhir liburan tahun panjang, gitu iya, ya. akhir tahun. Dan apa ya, untungnya Covid ini tuh kasusnya udah nggak digoreng terus gitu. Lumayan. Benar-benar. Iya. Kalau untuk waktu, oh ya tadi kan masnya kan sempat bilang waktu apa ayah dari beliau masnya itu udah mohon maaf meninggal gitu. Nah dari pihaknya masnya sendiri tuh kayak langsung down gitu, apa malah memotivasi masnya biar semakin bergiat, apalagi kan masnya kan berarti sekarang statusnya bisa dibilang tulang punggung keluarga menggantikan almarhum bapaknya masnya juga kan. Itu sempat down gitu apa masnya makin semangat gitu dalam mengais rezeki lah? Mengais rezeki ya Mas? Iya dong harusnya kan. boleh. Jadi tuh sebenarnya tuh rencana ini tuh udah kita buat tuh bareng-bareng Mas. Satu keluarga tuh kita udah rencananya emang mau bikin perusahaan tuh rental. Oh. Tapi kan berhubung karena orang tua saya tuh ya waktu itu masih banyak pemikiran Mas, masih banyak ini itu terus ya akhirnya nggak kejalanin juga, dan keburu orang tua almarhum bapak saya ini meninggal. Nah waktu almarhum bapak saya meninggal ini ya udah, karena mau gimana lagi kan nggak ada yang cari duit lagi kita, ya akhirnya saya terotak waktu itu benar-benar ya sebenarnya down, cuman mau gimana pun kita juga harus sih. Ini Mas. Nggak bisa, ya udah mau buat apa juga kalau mau down pun. Oke, mungkin untuk segmen kali ini pembahasan obrolan kita break dulu karena habis ini akan ada jeda pariwara. Tetap stay di sini dengan program acara Let's Talk It. Oke, kembali lagi di segmen kedua kita di acara Let's Talk It. Oke. Setelah lama menunggu jeda pariwara, kita akan melanjutkan obrolan kita masih dengan narasumber yang sama, Mas Yoga Wiryawan. Kita ngobrol belum selesai nih. Iya. Diselesain, terus habis itu kita nanti ada game sedikit lah. Waduh, boleh tuh. Boleh dong, harusnya dong. Iya. Nah, saya mau nanya lagi nih Mas Yoga nih. Ya nggak jauh-jauh banget sama pertanyaan tadi sih. Karena saya sudah membuat list pertanyaan beberapa buat Mas Yoga. Nah, tolong dijawab, oke? Boleh Mas. Untuk soal usaha Masnya tadi, Masnya kan punya beberapa kendaraan, mobil lah, skuter lah, motor lah, atau apa. Nah, itu Masnya itu targetnya itu range harganya itu per hari, per setengah hari itu berapa? Ya mobil, motor atau skuter gitu, mungkin biar para pemirsa juga tahu gitu lah. Terus bisa lah calling Mas Yoga gitu. Boleh, sebenarnya tuh untuk range harga tuh tergantung dari mobilnya. Kalau di kita tergantung dari kendaraannya. Kalau misalnya contoh satunya aja kita mobil Avanza ya. Mobil Avanza itu juga nanti tergantung tahunnya. Jadi kalau misalnya tahunnya semakin tahun lama itu harganya semakin drop, karena dari fitur mobilnya sendiri kan juga beda nih. Fitur yang disediakan dari mobilnya juga beda, terus kenyamanannya juga beda. Jadi harganya kita beda-bedain. Contohnya aja mobil dari tahun Avanza tahun 2011 sama tahun yang baru nih. Iya, benar-benar. Nah, kalau tahun yang lama nih bisa 250, kalau tahun yang baru bisa 300 sampai 350. Sebenarnya dari itu berlaku juga ke mobil-mobil yang lain sama motor-motor yang lain. Iya. Terus kalau misalnya untuk motor itu sebenarnya tergantung sih Mas motornya. Kalau misalnya motor trail kita patok dari KLX sama CRF ya. Kita patok 175 semuanya. Itu per hari ya? Iya, per hari. 175.
Tuh untuk trail, kalau untuk Vespa kita open di harga 180 sampai 200, tergantung itu harinya weekend atau hari biasa. Terus kalau untuk skuter kita patok harga 30.000. Oh, malah 30.000 2 jam tapi. oh, cuma 2 jam doang. Iya dong, masa 24 jam kamu mau naik apa? Mau kemana naik skuter, Ya bener Mas? juga sih, ya kali ya Iya, jauh-jauh. skuter kamu sampai kali nggak kuat Mas skuter ya Mas. Berarti cuman buat muter-muter Iya, buat keliling-keliling Malioboro kota. biar nggak capek. Benar. Kalau saya dengar tadi kan motor yang disediain Mas Yoga ini kan identik dengan anak muda banget kayak trail lah, Iya. Vespa Matic lah. Nah, pertimbangannya Mas Yoga itu apa sih? Kenapa nggak kayak Matic Vario, Beat atau Scoopy gitu? Sebetulnya sih ada Mas, cuman itu kita keluarin nanti kalau edisi udah kuliah tuh udah offline. Oh iya. Bener, Jadi bener. itu kita bikin edisi sendiri nih. Soalnya kalau misalnya kuliah offline kan pasti otomatis yang kuliah atau sekolah di Jogja kan otomatis ada yang sewa per bulan. Iya sih bener juga sih. Nah itu kita ngambilnya di situ nanti Mas. Kalau misalnya motor Scoopy dan lain-lain. Dan untuk kalau Mas bilang tadi identik dengan anak muda karena tahu sendiri konsumtif, orang-orang di Jogja ini tuh orang-orangnya konsumtif. Iya bener. Paham. Dari situ kan kita juga melihat pasar, melihat anak-anak muda, dan berhubung saya sendiri kan orang muda ya. Iya benar. Tahu sendirilah ya. Iya makanya. Kalau Mas, kalau dari beberapa kendaraannya Masnya itu pernah nggak sih kalau nyewa gitu, waktu barang udah kembali itu kayak kok jadi lecet atau kayak ada masalah gitu, mungkin ada beberapa kerusakan yang mungkin itu disebabkan karena customer gitu yang tidak bertanggung jawab gitu, pernah nggak sih? Sebetulnya sering sih Mas, cuman kalau sekarang kita nggak ngambil pusing sih. Kalau misalnya lecetnya itu benar-benar mempengaruhi bentuk fisik mobil yang banget, jadi kalau misalnya kan cuman kegores bentar nih, cuman kegores dikit ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai peyok atau sampai laka bahkan kecelakaan, kita minta ganti rugi. Nah ganti ruginya itu dalam bentuk dia mau ganti ini atau secara dibeli barangnya, barang yang disewa itu dibeli. Mobilnya? Iya. Atau dia bisa membayarkan servisnya untuk jadi bisa dipakai kembali. Oh iya. Tapi kalau buat perawatannya sendiri gitu sebenarnya kayak balik modal gitu nggak sih? Apa malah terkadang penghasilannya itu habis buat perawatan kendaraan doang? Kita hitungnya dari hitungan yang punya ya. Kalau misalnya hitungan orang awam mungkin servis kendaraan pribadi sama kendaraan rental itu beda Mas. Oh iya, untuk servis kendaraan pribadi kan harus performanya ya yang bagus iya, gitu kan, karena pemakaian pribadi. Nah kalau untuk rental tuh sebenarnya seadanya aja, yang penting nyaman gitu loh. Iya benar-benar. Yang dipandang orang itu dalamnya Mas sebenarnya, interiornya sama eksterior itu bonus lah sebenarnya. Oh iya benar sih itu. Rata-rata pelanggan kan mungkin dari first impressionnya tuh dari itu dulu lah ya. Yang penting dalamnya bagus dulu lah. Iya. Terus nyaman buat dipakai juga gitu. Betul. Kalau misalnya untuk ganti oli sih banyak sih Mas yang murah sih. Oh iya. Yang penting kalau buat pelanggan yang Iya, selagi betul. bisa dipakai tetap nyaman gitu lah, nggak apa-apa lah ya. Iya. Oke, menarik. Lanjut ke pertanyaan kedua ini Mas. Bentar. Waduh. Ini ada juga beberapa pertanyaan. Kalau untuk perusahaannya Mas Yoga itu kedepannya mau gimana Mas? Maksudnya mau buka cabang gitu atau memperbanyak unit-unit kendaraan gitu? Atau mau upgrade dari mobil ke bis tadi atau gimana gitu? Kalau misalnya untuk berkembang ke kota lain mungkin sebenarnya udah ada niat sih. Cuman kayaknya susah. Karena bisa dibilang susah karena posisi kan saya juga di sini kuliah. Terus
kita juga belum tentu percaya orang untuk menjaga di daerahnya situ. Oh iya benar-benar. Karena mencari orang untuk yang dipercaya itu susah sih Mas. Iya sih, zaman sekarang tuh jarang orang yang bisa dipercaya. Ya, lihat gitu. uang dikit kan langsung stable. Waduh, apalagi ada barang bagus nih, banyak mahal juga ini. Iya Benar-benar. sih. Terus kalau misalnya untuk pergantian unit ya yang seperti saya bilang tadi ke pembangunan itu. Pertamanya sih kita udah niat mau bikin molen Mas, molen yang kecil itu. Oh iya benar-benar. Ya itu tapi sampai sekarang belum terrealisasikan karena dananya belum ada. Iya sih, soalnya kalau kendaraan besar gitu juga Mahal. perawatannya juga mahal juga. Pajaknya mahal Mas. Pakai kir juga ya kayak Iya, gitu. Benar-benar. Kalau bentar, ini lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Nah, yang bikin beda antara perusahaan Mas Yoga dengan rental-rental yang lain itu apa sih? Mungkin Mas Yoga punya ada beberapa keistimewaan yang bikin beda dari dengan rentalan yang lain itu apa aja itu? Yang bikin beda sih kemungkinan cuman ini sih Mas, kita on time 24 jam. Oh iya. Jadi kita bener-bener ada kontak yang misalnya dibutuhkan sewaktu-waktu gitu kita selalu ada. Dan apa ya, bisa dibilang itu sih gratis pengantaran itu kita, karena di rental lain belum tentu mau gratis nganterin gitu. Dan oh iya bener sih. iya kan, karena itu jarang banget. Udah aja sih Mas, rata-rata rental mah sama aja sih, cuma bedanya kita di on time 24 jam sama kita bisa free anterin minimal 3 hari. Terus kita kadang bisa ngasih diskon kalau misalnya, kita juga ada diskon sih Mas kalau misalnya kita nyewanya seminggu atau sebulan gitu. Oh kita iya ada diskon. benar. Soalnya kan juga mahal juga tuh, Iya. otomatis gitu, tapi kan kita juga lebih berbaik hati lagi Ya, lah. sebenarnya bisnisku sendiri ini tergantung melihat keadaan ekonominya yang ini juga sih, mohon maaf ya. Oh, Ekonominya iya, yang benar-benar. rendah, kita pasang harganya juga nggak terlalu merogoh saku gitu. Oh berarti harga yang ditentuin Mas Yoga itu nggak harga tetap ya? Iya, nggak ada tetap, sebenarnya ya itu kembali lagi ke jiwa kemanusiaan kita aja sih Mas. Keren sih, bagus. Nah karena mungkin waktu nih, karena sudah mendekati jeda pariwara lagi, oke, kembali lagi nanti. Habis ini akan ada jeda pariwara lagi, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap stay dan tunggu lagi kita kembali di Let's Talk It. Oke, terima kasih karena sudah mau menunggu dan kita kembali lagi ke segmen terakhir kita, yaitu cuman tinggal bermain-main santai aja sama mungkin ada tanya jawab dari para followers kita ya Mas Yoga ya. Nggak apa-apa ya, Nggak ada apa-apa. tanya jawab dikit gitu ya. Oke, langsung aja karena kita punya akun media sosial juga dan tentunya sebelum siaran kan kita juga bikin story dan ada beberapa pertanyaan buat narasumber kita, yaitu dari awal. Pertanyaan dari @hamba Tuhan yang selalu sendirian. Wah. Tips memulai bisnis dari nol Mas yang modalnya dikit. Wah. Apa ini Mas Yoga? Modalnya dikit tuh bisa ini sih Mas, sebenarnya dari hobi. Wah, benar-benar. Kalau misalnya emang keadaannya sudah mempunyai, ya mungkin kalau misalnya masih hobi, ada yang hobi bermain game nih, berhubung saya juga main game, banyak sekarang game-game yang buat banyak ini uang sebenarnya. Menghasilkan gitu ya, menghasilkan benar-benar. uang. Itu ya sebenarnya cuman modalnya modal badan Mas. Nah, modalnya modal badan kalau dihitung kasar. Terus Masih ada lagi? mungkin mimpi Mas. Ya benar. Nah, Lihat mimpi. buat yang tanya, nah, kalau mau bisnis modal kecil ya rental kamera itu juga bisa. Nanti kalian melatih skill kalian sendiri terus membranding diri kalian sendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Dari
harus selalu tegar. Wah, ini Namanya keren-keren ya Mas dari tadi. ini unik ini Mas, bener ya. Wah, Mas Yoga gimana cara membagi waktu antara pekerjaan dengan pacar? Waduh. Sebenarnya sih ada pengorbanan sih Mas. Oh iya benar. Semuanya tuh ada pengorbanan yang harus dilakukan. Kalau misalnya saya lagi posisi dengan sama pacar, ya otomatis pekerjaannya di stop dulu. Iya benar. Nah dan untuk ada waktu pacaran tuh benar-benar menunggu pekerjaannya sepi sih Mas sebenarnya. Iya sih. Buat yang bertanya dengarkan ya. Waduh. Oke, mungkin udah itu aja. Udah itu aja Mas. Oke. Bentar. Waduh. Makin ke bawah yang nanya makin ngaco ini Mas. Kita skip, kita ganti main tarot. Gimana? Boleh itu Mas. Karena saya sebagai host yang sangat profesional tuh juga selain menjadi host juga bisa main tarot juga. Waduh. Saya nggak Ini harusnya bohong nih. sekalian dukun Mas. Bukan Mas, saya pendongeng handal Mas. Siap Mas. Masnya kocok. Nah, nanti kalau udah Masnya ambil 3 kartu. Juga. Nanti saya akan membacakan kartunya. Oke siap Mas. Ini saya kocok. Iya ya. Silakan. Sekarang? Oke. Sekarang dong. Saya tunjukin ke kamera nggak Mas? Enggak apa, tunjukin. Siap. Wah coba Mas. Aduh, pelan-pelan. Oke Mas, sudah kalau udah gimana Mas? Udah. Nah. Pinjam. Nah, Mas Yoga ambil 3. Oke Mas, saya pilih dulu ya Mas. Ah, Oke. berapa tuh? 1, 2, 3. Oke, udah. Udah. Ini gimana Mas? Dibuka apa gimana Nah. nih? Bisa kasihkan ke saya? Oh boleh. Silakan Mas. Ini kartu pertama. Iya. Kartu pertama dari Mas Yoga. Waduh. Ini mau tentang apa dulu ini? Karir kah atau apa gitu? Kita karir Mas. Karir ya, tetap Iya. karir ya. Kalau saya lihat dari kartu yang dipilih Mas Yoga pertama ini tuh mungkin dulu waktu Mas Yoga sebelum merintis karir sekarang itu ada Mas Yoga itu berada di titik yang paling rendah itu pernah mengalami itu. Mungkin itu juga, mungkin terus ada beberapa lika-liku juga yang bikin Mas Yoga merasa paling berada di titik paling bawah itu. Oke, yang pertama sudah. Nah, kemudian ini. Waduh apa itu Mas? Ada mataharinya gitu. Nah, kalau ini kan berarti kan matahari itu kan artinya ada sebuah kecerahan. Nah, Saya kira sang surya Mas. bukan. Ini udah Wow. ada filosofinya ini ada benar-benar. filosofinya. Nah, jadi itu setelah Mas Yoga melalui yang dead ini, lika-liku ini, nah akhirnya kan terbit nih sebuah mungkin ya gimana lebih cerah lagi, mungkin karirnya Mas Yoga sudah menuju ke yang lebih cerah lagi. Nah, kemudian ini di saat Mas Yoga sudah mulai cerah karirnya, nah Mas Yoga itu juga bakal nemuin beberapa struggle gitu lah. Nah, tapi akhirnya Mas Yoga bisa melalui itu juga dan kemudian memilih apa yang sekiranya terbaik buat Mas Yoga. Nih, yang pertama nih tadi namanya Death, yang kedua The Sun, dan yang terakhir tuh Five of Swords.
Itu sih Mas sedikit dari gambaran kehidupan ya. iya dari tarot, tapi untuk semuanya kita tetap berserah sama yang di atas. Genteng Mas. Astagfirullah Mas Yoga ini makin lama makin ngaco ini ya. Oke, karena waktu yang terbatas dan kita sudah berada di akhir segmen. Nah, terima kasih buat pemirsa yang sudah mau menyaksikan dan mau mendengarkan lika-liku kehidupan dari Mas Yoga ini. Saya sebagai host Asin Variansah, mohon izin mengundurkan diri, mohon pamit. Terima kasih untuk para pemirsa dan tetap selalu ingat, let's talk it.